Perkenalkan, nama saya Ririnah Daulia, NIM 241102443034. Izin menyampaikan presentasi berjudul Analisis Kerusakan Perkerasan Lentur Aspal. Adapun metode evaluasi kerusakan, insinyur sipil menggunakan sistem seperti PCI untuk mengukur tingkat kerusakan jalan. Evaluasi ini penting untuk menentukan apakah perbaikan yang dibutuhkan adalah pemeliharaan rutin, perbaikan struktural, atau rehabilitasi total. Adapun juga tipe kerusakan utama pada aspal. Retak kulit buaya atau alligator cracking. Pola retak yang menyerupai kulit buaya menunjukkan kegagalan struktural yang serius akibat berulangnya tegangan lalu lintas atau lapis pondasi yang lemah. Routing, terbentuknya alur atau cekungan di jalur roda terjadi akibat deformasi permanen pada lapisan perkerasan atau lapis pondasi akibat beban berulang. Retak melintang dan memanjang, retak yang sejajar atau tegak lurus sumbu jalan, seringkali disebabkan oleh perubahan suhu atau refleksi retak dari lapisan di bawahnya. Ambas, lubang yang termasuk setelah kerusakan permukaan dan pelapisan di bawahnya terlepas akibat air masuk dan tekanan roda. Ini adalah tahap kerusakan lanjut. Faktor utama penyebab kerusakan. Kerusakan perkerasan umumnya merupakan kombinasi dari beban lalu lintas yang melebihi desain, penetrasi air ke struktur perkerasan, dan penurunan kualitas material akibat penuaan. Yang kedua, aspal perekat perkerasan jalan lentur. Apa itu aspal? Aspal atau disering disebut bitumen adalah material berwarna hitam kecoklatan yang bersifat viskoelastis atau memiliki sifat cair kental sekaligus elastis dan memiliki sifat perekat ataupun binder. Sebagian besar aspal yang digunakan dalam konstruksi jalan adalah residu dari hasil penyulingan minyak bumi. Aspal berfungsi sebagai bahan pengikat untuk agregat, kerikil, dan pasir dalam pembuatan perkerasan aspal beton atau hot mix asphalt atau HMA. Fungsi utama aspal. 1. Perekat atau binder. Mengikat partikel agregat menjadi massa yang padat dan kohesif untuk membentuk struktur perkerasan yang stabil. Yang kedua, kedap air melindungi lapisan di bawah perkerasan, lapisan pondasi dan tanah dasar dari penetesan air permukaan yang merupakan penyebab utama kerusakan struktur jalan. Dan yang terakhir, kekuatan dan fleksibilitas merupakan kekuatan yang diperlukan untuk menahan beban lalu lintas sambil tetap fleksibel untuk menahan deformasi akibat perubahan suhu dan beban berulang. Jenis-jenis aspal berdasarkan penggunaan. Aspal penetrasi, aspal modifikasi polimer, aspal cair, aspal emulsi. Campuran aspal beton atau bisa juga disebut hot mix aspal atau HMA. HMA adalah material perkerasan yang dibuat dengan memanaskan dan mencampur agregat dan aspal pada suhu tinggi sekitar 140 Celcius hingga 170 Celcius. Proporsi campuran sangat penting dan diuji menggunakan metode seperti Marshall test atau SuperPev untuk mencapai stabilitas, durabilitas, dan keawetan yang optimal. Dan yang ketiga, bangunan. Teknik bangunan gedung. Klasifikasi dasar bangunan. Bangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor, terutama fungsinya dan ketinggiannya, yang sangat memengaruhi desain struktural. 1. Berdasarkan fungsi, meliputi hunian, rumah ataupun apartemen, komersial, kantor, mal, industri atau pabrik, fasilitas pabrik atau juga bisa disebut rumah sakit, sekolah, dan kegunaan khusus lainnya. Fungsi menentukan standar beban hidup dan persyaratan keselamatan kebakaran. Berdasarkan ketinggian, bangunan rendah 1-3 lantai umumnya menggunakan struktur sederhana, beton atau kayu.
Dan bangunan menengah 4-8 lantai membutuhkan analisis struktural yang lebih ketat terutama untuk lateral atau angin atau gempa. Bangunan tinggi lebih dari 8 membutuhkan sistem struktur khusus seperti dinding geser atau outrigger dan analisis dinamik yang kompleks. Sistem komponen struktur utama. Insinyur sipil spesialis struktur merancang kerangka utama untuk mentransfer beban secara aman dari tahap hingga ke tanah. Adapun contohnya palat lantai, balok, kolom, sistem penahan, beban lateral, pondasi. Dan tantangan dalam perancang bangunan modern melibatkan tantangan kompleks terutama pada proyek berlokasi di wilayah padat atau rawan bencana, yaitu ketahanan gempa, bangunan hijau, penggunaan BM. Yang keempat, bangunan dan infrastruktur. Apa itu teknik sipil? Teknik sipil adalah disiplin ilmu teknik yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan lingkungan fisik dan alami, termasuk pekerjaan seperti jalan, jembatan, kanal, bendungan, bandara, sistem saluran pembuangan, pipa, dan struktur bangunan. Ini adalah salah satu disiplin ilmu teknik tertua dan terluas mencakup berbagai spesialisasi. Ada juga jenis-jenis bangunan infrastruktur teknik sipil. 1. Teknik struktural. 2. Teknik geoteknik. 3. Teknik sumber daya air. 4. Teknik transportasi. 5. Teknik lingkungan. Yang kelima, banjir. Teknik pengendalian banjir. Pengendalian banjir melibatkan perencanaan, perancangan, dan operasi struktur serta sistem yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak kerusakan yang disebabkan oleh luapan air wilayah sungai dan perkotaan. Pendekatan struktural dan non-struktural. Struktural melibatkan pembangunan struktur fisik seperti tanggul, kanal, pengendali banjir, bendungan multifungsi, dan polder system. Non-struktural melibatkan tindakan perencanaan seperti zonasi lahan, sistem peringatan dini, dan restorasi daerah aliran sungai. Sistem polder. Sistem polder perlindungan banjir yang lengkap mencakup tanggul, jaringan drainase, kolam retensi, dan stasiun pompa untuk wilayah yang berada di bawah permukaan air laut atau sungai. Judul yang keenam, beton. Mengenal beton dalam teknik sipil. Building Information Modeling. BIM adalah proses cerdas berbasis model 3D yang memberikan wawasan dan alat untuk perencanaan, perancangan, konstruksi, dan manajemen aset infrastruktur. Ini bukan hanya perangkat lunak, tetapi metodologi kerja baru di industri konstruksi. Manfaat utama BIM: deteksi benturan, visualisasi 4D, estimasi 5D, manajemen fasilitas 7D. Drainase, teknik drainase ataupun pengelolaan air hujan. Drainase adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengalirkan, dan membuang kelebihan air permukaan, terutama air hujan, dari suatu area untuk mencegah genangan, kerusakan infrastruktur, dan masalah kesehatan lingkungan. Jenis-jenis sistem drainase: drainase permukaan, drainase bawah permukaan, drainase terpisah, drainase gabungan. Ada juga konsep grand infrastruktur. Pendekatan modern menggunakan infrastruktur hijau seperti bioretensi atau sumber resapan untuk meniru proses alami, memaksimalkan penyerapan air dalam tanah, dan mengurangi volume air yang langsung masuk ke laruan pembangunan. Estimasi biaya. Estimasi biaya adalah proses memprediksi biaya sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek konstruksi. Ini adalah dasar untuk penawaran bidding, pengangguran, dan pengendalian biaya. Judul gempa. Rekayasa gempa struktur tahan guncang. Bidang ini berfokus pada
perancangan dan analisis struktur agar dapat bertahan dari efek bumi. Tujuannya bukan untuk membuat bangunan sama sekali tidak bergerak, tetapi membuatnya cukup lentur untuk menahan guncangan besar tanpa runtuh. Prinsip desain daktilitas adalah kemampuan yang material untuk mengalami deformasi non-elastis yang besar sebelum runtuh. Dalam desain tahan gempa, struktur sengaja dirancang agar komponen non-kritis mengalami kerusakan, misalnya retak pada balok, sebelum komponen vital kolom mengalami kegagalan, memberikan waktu bagi penghuni untuk mengevakuasi.